zaman miskin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bersama bisa berkumpul di sini untuk sharing dan diskusi bersama demi kemajuan mutu pendidikan di sekolah kita tercinta. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga pada kesempatan yang baik ini, meskipun cuacanya mendung, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan belajar sebagai pembelajar sepanjang hayat demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing deh, saya bukan menggurui di sini, perlu digarisbawahi, saya hanya sharing berbagi apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan hidup penggerak. Jadi di sini kita hanya sharing dan diskusi. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang guru, tentu tanggung jawab kita adalah menciptakan lingkungan positif di mana seluruh warga sekolah saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling belajar, saling mendukung, sehingga tercipta kebaikan-kebaikan, sehingga menumbuhkan karakter-karakter yang baik, yang nantinya bisa membentuk budaya positif. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi topik tentang budaya positif. Budaya positif. Ada tiga hal yang akan kita sharingkan bersama dan diskusikan bersama di sini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Untuk poin yang keempat dan keenam nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Basri Aksan pada kesempatan berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk poin yang pertama yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita sharing lebih mendalam, lebih lanjut, di sini ada sebuah kegiatan tentang kepalan tangan. Jadi untuk mengikuti kegiatan ini, saya mohon kerjasamanya supaya panjenengan duduk berdampingan dua-dua. Ada temannya, di mana nanti satu guru posisinya atau berperan sebagai A dan guru yang lain berperan sebagai B. Saya akan membagikan secara kertas. Guru yang A silakan menjadikan menulis di kertas yang saya bagikan sesuatu benda atau apapun yang panjenengan anggap berharga, paling berharga dalam kehidupan panjenengan. Silakan ditulis di kertas tersebut. Setelah menulis, kertas tersebut panjenengan remas dan panjenengan letakkan di telapak tangan lalu genggam dengan erat dengan sekuat tenaga, dengan segala daya dan upaya. Itu ya guru A, guru B. Guru B, panjenengan juga harus berupaya sekuat tenaga untuk mencoba dengan berbagai cara meminta guru A supaya membuka genggamannya. Yang guru B ini bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu. Boleh semua juga. Boleh, yang bolehnya silakan dibagi supaya si A nanti bersedia membuka genggaman tangannya atau kepala tangannya. Bisa dipahami seperti kegiatan ini?
Baik, saya akan membagi secara kertas untuk panjenengan semua. Yang dilakukan sebagai A silakan menulis G. Monggo. Satu urutan sebagai A, satu urutan sebagai B. Ya, kita berikan. Menulis kata-kata siapa G? Monggo. Bisa bersama dengan Bunur. Monggo Bunur bisa pindah dengan Bunis. Nggak bisa bersama siapa? Nggak bisa pindah dengan Bunur. Harus isi lagi. Boleh sambil makan, boleh sambil minum, silakan. Monggo. Silakan. Yang buruk silakan benda yang memberikan yang paling berharga dalam kehidupan panjenengan. Monggo silakan. Saya beri waktu 1 menit jawab ya. Sembahyang itu. Ya. Benda atau suatu hal yang berharga tidak harus benda. Kenapa? Ya silakan, itu terserah panjenengan. Pokoknya panjenengan berusaha, memang itu yang harus panjenengan lakukan. Yang lain itu berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuka, tidak terbujuk oleh rayuannya si B. Sedangkan si B, bagaimana caranya supaya bisa membuka? Apa sih Aing bersedia membuka kepalanya? Boleh sih, ada sangkut, Y. Mu'al yang A, Y. Berarti Mu'al berupaya semua tenaga untuk mempertahankan genggaman kepalanya. Itu yang berarti Pak, silakan berusaha juga. Boleh menyanyi, boleh membantu, boleh berdoa. Baik, silakan. Sambut. Oke. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Nah, sekarang sambut. Sudah, kelihatannya sudah. Oh, belum bukan. Baik, sambut. Baik, ada hal yang perlu kita diskusikan sajikan di sini bersama. Ketika tadi si A menggenggamkan kepalanya karena mempertahankan sesuatu yang dianggap berharga olehnya dari rayuan si B. Siapakah yang berperan untuk memegang kendali atau kontrol membuka dan menutup tangannya? Siapa? Dirinya sendiri. Oke, Anda masalah cerdas semua. Baik, betul yang dengan mereka yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup genggaman tangan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi bukan si B tidak akan bisa membuka genggaman tangan si A kalau A tidak mengizinkan. Karena yang memegang kendali atau kontrol adalah diri kita sendiri. Sepakat ya? Sepakat. Ya, kita lanjutkan. Nah, kegiatan tadi, kegiatan kepalan tangan tadi menyebabkan kita untuk perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kalau selama ini, yang paling pertama, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Poin yang pertama, pada dasarnya guru itu tidak bisa mengontrol perilaku murid jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru itu bisa mengendalikan murid, tapi sebenarnya saat itu murid bersedia
dan menutup tangan itu adalah si A, dirinya sendiri. Baik, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita kritik di sini kritik yang tidak membangun ini. Kalau kita mengkritik dan membuat murid kita merasa bersalah, ini secara tidak langsung berarti kita membuat dia belajar untuk merasa dirinya itu pribadi yang buruk, pribadi yang tidak baik. Dia akan merasa, oh selama ini saya ini menyusahkan diri, saya ini yang membuat diri susah, membuat guru selalu capek, selalu lelah nanti kalau saya, membuat teman-teman saya tidak nyaman. Kalau kita sering mengkritik, membuat murid kita merasa bersalah, dia akan merasa seperti itu, bahwa dia menjadi pribadi yang tidak baik, pribadi yang buruk. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini adalah penghargaan atau imbalan atau hadiah. Kalau dalam jangka waktu tertentu, mungkin memang ini bisa dilakukan. Namun lama-kelamaan murid kita bisa menolak. Misalnya, kalau biasanya Bu Titin memberikan permen, ayo anak-anak, yang selesai dulu nanti dapat permen. Jadi saat itu muridnya termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya karena ingin mendapatkan permen, karena mendapatkan penguatan positif dari Bu Titin. Namun suatu ketika jika Bu Titin lupa tidak membawa permen, muridnya tidak akan berusaha untuk menyelesaikan tugasnya karena dia tidak akan mendapatkan permen dari Bu Titin. Halah aku mau santri saja nggak selesai, kursi selesai nggak dapat permen ini, seperti itu. Jadi penguatan positif itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti di awal tadi, kembali lagi ke permainan tadi, bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol perilaku murid. Kita tidak punya kendali akan hal itu. Yang mampu, yang bisa mengontrol murid adalah diri murid sendiri. Kita tidak bisa memaksa murid untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Di sini kita hanya membimbing dan menuntun mereka untuk sesuai kodrat yang mereka miliki. Jadi kita tidak punya hak untuk memaksa murid seperti apa yang kita inginkan, menjadi seperti apa yang kita mau. Perubahan paradigma di sini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon beralih ke teori kontrol. Kalau pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kita berusaha untuk memahami orang lain. Namun pada stimulus respon maksud saya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Nah, mulai sekarang mari kita ubah paradigma kita dari stimulus respon menuju teori kontrol. Kita tidak lagi mencoba berusaha untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun kita harus berusaha memahami bahwa pandangan setiap orang itu berbeda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Semua sikap dan perilaku manusia itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5
manusia yang mempengaruhi perilaku mereka, yaitu survival, penguasaan, kesenangan, rasa cinta dan diterima, dan kebebasan. Perilaku yang dilakukan oleh murid kita, oleh semua orang, oleh setiap manusia itu didasarkan oleh pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Kalau pada teori stimulus respon, perilaku human itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal seperti yang kalian ketahui, nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi kalau kemudian kita melakukan kesalahan selama proses belajar, itu hal yang wajar. Itu proses yang memang harus mereka lalui. Jangan murid kita saja sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Pernah kan? Sering. Makanya oleh sekarang kita juga pemikiran kita paradigma kita bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan masing-masing. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita buktikan tadi ya saat kita melakukan kegiatan kepala tangan bahwa yang mengontrol diri kita, yang bisa mengontrol mengendalikan membuka dan menutup kepala itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Dan begitu sebaliknya, orang lain pun tidak bisa mengontrol kita, karena yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Itu yang poin ketiga. Yang keempat, pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama ya seperti poin ketiga dan kebalikannya. Bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kita ubah paradigma kita ini. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya adalah pribadi orang tersebut, pribadi masing-masing orang. Selanjutnya, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pada teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat digital gagal. Nah, untuk menciptakan budaya yang positif, disiplin positif, kita perlukan kolaborasi, kita perlukan konsensus, kita perlukan kesepakatan bersama seluruh warga sekolah supaya tercipta budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, kalau teori kontrol berpikir model berpikirnya menang-menang, namun stimulus respon model berpikirnya menang kalah. Maksudnya kalau guru bisa memaksakan murid untuk mengikuti sesuai yang diinginkan guru, nah berarti guru menang, muridnya kalah. Kalau itu teori itu tidak ada pada teori kontrol. Teori kontrol model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah dan semuanya menang. Baik guru maupun murid semuanya menang. Karena tujuannya satu, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah kita tercinta. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita ubah paradigma kita dari teori stimulus respon beralih ke teori kontrol atau ilusi kontrol. Teori kontrol atau ilusi kontrol ini dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Baik, untuk selanjutnya, karena kita ingin membentuk budaya positif di sekolah kita, kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah kita, tentunya hal ini tidak lepas dari disiplin. Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini
kita selalu mengaitkan disiplin dengan tata tertib, dengan peraturan, bahkan dengan hukuman. Sebenarnya semua itu hal yang berbeda. Jadi disiplin itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan hukuman. Kalau menurut bahasa Latin, arti disiplin itu belajar. Namanya saja belajar, berarti membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Tidak mungkin semudah membalikkan kedua telapak tangan. Mungkin membutuhkan, tidak bisa terwujud dalam hitungan jam, menit, hari, minggu. Bisa membutuhkan bertahun-tahun. Karena prosesnya adalah proses belajar. Jadi disiplin itu belajar. Baik. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah, yakni menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan hukum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai contoh, kalau misalkan anak SMA itu kan ada beberapa jurusan ya, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, ada jurusan bahasa. Biasanya anak yang mau masuk ke jurusan IPA itu kecil-kecil. Oh, dengan jurusan IPA itu disiplin. Tugasnya itu harus tepat waktu, nggak boleh molor. Nanti kalau tidak tepat waktu, nilainya dikurangi, dapat hukuman, dapat sanksi dari gurunya, dapat marah. Jadi disiplin itu dikaitkan dengan hal-hal yang tidak nyaman. Padahal disiplin kalau tujuan dari mengumpulkan tugas tepat waktu itu adalah agar anak menghargai waktu. Itu. Kalau anak menghargai waktu, otomatis nanti pencapaian suatu tujuan mulianya akan dicapai. Biasanya pekerjaannya tidak akan menumpuk. Dia akan segera mendapatkan haknya berupa nilai. Padahal itu bukan untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan untuk menghindari mendapatkan hukuman atau sanksi. Begitu Bapak Ibu. Memang tugas kita bersama untuk menciptakan disiplin diri atau disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Itu menjadi tugas kita bersama. Namun saya yakin jika kita berkolaborasi, bekerja bersama, insya Allah semua akan tercapai, semua akan terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disiplin itu kan tujuannya adalah untuk pencapaian suatu tujuan mulia. Ada nilai-nilai yang diyakini di situ, ada nilai-nilai yang dipercaya di situ. Nilai-nilai yang diyakini atau dipercaya itu disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setiap perilaku atau perbuatan manusia itu memiliki suatu tujuan
tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia: survival, tangguh, penguasaan, rasa cinta dan diterima, kesenangan, dan apa lagi? Kesenangan. Ada yang ingat? Penguasaan dan rasa apa tadi? Untuk survival, penguasaan, kebebasan, kenyamanan, dan rasa cinta kasih dan diterima. Itu ya tujuan. Maksud saya, perilaku manusia itu memiliki tujuan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan bergabung. Jadi Bapak Ibu, poinnya di sini adalah kita sebagai guru diharapkan bisa membangun atau menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid kita. Itu sehingga nantinya bisa kita disiplin diri, disiplin positif. Kalau pada IKN, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk guru kelas 1 dan kelas 4 insya Allah diasing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja begitu? Supaya jangan terbunuh. Ya, terima kasih Bu Siti. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila inilah yang menjadi tujuan untuk terciptanya budaya positif di sekolah kita, di mana dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini terdiri dari elemen dan sub-elemen. Untuk guru kelas 1 dan kelas 4 sudah hafal ya untuk elemen dan sub-elemennya. Ya, tapi sudah pernah membaca, sudah pernah membaca untuk elemen dan sub-elemen seperti apa sih? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu nih. Disiplin di sini tidak lagi dikaitkan dengan hukuman, kepatuhan, tapi disiplin di sini adalah proses belajar supaya anak-anak memiliki motivasi intrinsik. Motivasi itu kan ada 2 ya, motivasi atau dulu? Betul. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berarti yang bagaimana? Motivasi yang dari luar. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri. Tugas kita memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa kita supaya mereka bisa supaya apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, yang mereka percayai. Perilaku mereka tidak berdasarkan atas untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan penghargaan, tapi berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini dan mereka percayai. Baik, itu tentang disiplin dan kebajikan universal. Saya lanjutkan dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan ngobrol, berarti sesi. Baik, untuk selanjutnya adalah poin motivasi, dukungan dan penghargaan restitusi. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh teman kita dulu, bahwa motivasi itu ada motivasi eksternal
luar. Motivasi internal itu datang dari dalam diri seseorang. Nah, motivasi eksternal itu didasari atas apa? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau lingkungan. Biasanya seperti itu. Nah, pertanyaan yang muncul untuk motivasi eksternal ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi maksudnya seperti ini. Seseorang yang melakukan, yang berperilaku atas dasar motivasi eksternal, salah satu tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari lingkungan. Aku berangkat pagi saja supaya aku tidak ke kepala sekolah, supaya tidak dimarahi kepala sekolah. Jadi aku, nah sekarang itu untuk menghindari ketidaknyamanan, supaya tidak dapatkan sanksi. Jadi dia akan bertanya-tanya, kalau saya tidak melakukan ini, nanti apa yang terjadi? Ini motivasi eksternal. Jadi kira-kira motivasi eksternal ini baik atau tidak? Kurang baik. Kenapa belum kurang baik? Terima kasih dulu, mantap sekali. Terus sekali yang disampaikan dulu. Jadi kalau motivasi itu datang dari diri, tentunya kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, tanpa adanya paksaan. Motivasi eksternal yang kedua adalah seseorang berperilaku yang didasari oleh motivasi eksternal itu tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya pertanyaan yang muncul adalah apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya begini, saya tak disiplin supaya nanti saya dipuji kepada sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Saya menyelesaikan administrasi apa supaya nanti saya dapatkan reward. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah. Itu berarti kita mau lomba, karena ada embel-embelnya tadi ya. Ada sesuatu yang ingin didapatkan. Karena kalau tidak ada embel-embel, tidak ada sesuatu yang didapatkan, dia tidak akan berusaha untuk melakukan perilaku tersebut. Selanjutnya, ini motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang datang dari diri seseorang, dari dalam diri seseorang. Seperti yang disampaikan Pak Iza tadi. Tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya ini ingin menjadi orang seperti apa? Saya ini nilai-nilai dari apa sih yang saya percaya, yang saya yakini? Pertanyaan yang muncul biasanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Kalau saya dalam tempat waktu itu, saya berarti menjadi diri yang seperti apa? Saya menjadi diri yang seperti apa? Jadi motivasi internal inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Motivasi yang datang dari dalam diri. Berarti di antara motivasi 1, 2, 3 yang harus kita kembangkan, yang harus tumbuh dari dalam diri kita ini motivasi yang mana teman-teman? 1, 2, 3 yang ketiga. Nah, marilah mulai sekarang kita berusaha bersama. Sama saya jangan sekarang belajar. Kita berusaha bersama untuk menumbuhkan motivasi
internal ini, orang yang memiliki motivasi internal ini tidak akan terpengaruh oleh apapun, tidak akan terpengaruh oleh hukuman, oleh penghargaan, ujian, imbalan, sanksi, karena yang dia lakukan itu didasarkan oleh motivasi internal, karena dia ingin melakukan nilai-nilai kebaikan yang dia percaya, yang dia yakini. Begitu jawabannya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, mungkin selama ini kita sering, ya saya juga pernah, kita sering memberikan murid kita itu sebuah penghargaan, sebuah hadiah. Nah, kita beranggapan bahwa dengan hadiah tersebut, dengan penghargaan tersebut bisa meningkatkan motivasi pada murid kita. Namun sebenarnya secara tidak langsung kita telah mendukung murid kita dengan penghargaan tersebut. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau jangka pendek, kalau kita memberikan penghargaan, imbalan, hadiah kepada murid kita, dia memberikan motivasi itu sementara waktu. Tapi nanti di saat kita tidak memberikan imbalan atau penghargaan tersebut, usahanya akan berhenti. Seperti yang saya sampaikan tadi sebagai contoh, ketika Bu Kristi memberikan cerminan kepada siswanya, dia akan berusaha, aku harus cepat selesai, supaya nanti bisa dapat permen dari Bu Kristi. Tapi suatu ketika Bu Kristi tidak mau permennya, muridnya aku sanggup saja. Iya, aku selesai duluan tapi dapat permen dari Bu Kristi. Yang kedua, penghargaan itu mendukung. Contohnya kalau belajar sudah tidak ada ranking ya. Ya, tidak ada ranking karena semua murid itu punya kelebihan masing-masing. Penghargaan mendukung itu terjadi salah satu contohnya kalau kita membuat ranking. Yang paling terhukum itu anak ranking 2. Aku bisa dari aku sama dengan yang satu. Aku sama-sama pintar. Aku juga rajin mengerjakan tugas, mau sama guru. Tapi kenapa aku dikasih ranking 2? Ya, ini penghargaan itu mendukung. Penghargaan mengurangi ketepatan. Sebuah riset. Jadi sudah dilakukan sebuah riset ya, penelitian. Ada sekelompok anak laki-laki diberi gambar wajah yang hampir mirip wajahnya. Mereka disuruh melihat dan membedakan mana wajah yang sama. Sekelompok anak gini, ayo kalau kamu benar-benar nanti kamu dapat uang. Dan kelompok yang lainnya tidak akan mendapatkan apa-apa meskipun mereka menjawab benar. Nah, riset tersebut, hasil risetnya ternyata anak yang diiming-iming untuk mendapatkan uang tadi justru ini jawabannya banyak yang salah dibandingkan anak yang tidak mendapatkan apa-apa meskipun jawabannya benar. Jadi itu bisa membuktikan bahwa anak yang diiming-iming dengan hadiah dengan imbalan itu justru mengurangi ketepatan mereka, banyak kesalahan dibandingkan anak yang dibiarkan secara alamiah belajar. Penghargaan tidak efektif. Ini hampir sama ya dengan poin yang pertama tadi, bahwa penghargaan itu tidak efektif khususnya untuk jangka yang panjang. Mungkin untuk sesaat dia, tapi tidak untuk jangka yang panjang. Selanjutnya, penghargaan yang merusak hubungan. Nah, gitu. Kalau kita sering memuji,
betul-betul tahu kalau mau nggak hijau. Nah, merusak dunia. Begitu. Ada kita boleh memberikan apresiasi kepada murid kita, tapi ada caranya, ada strateginya. Oke? Jadi jangan sampai tujuan kita mungkin baik mengapresiasi murid kita karena keberhasilannya. Namun kita tidak menyadari bahwa dampaknya ke murid-murid yang lain yang tidak kita apresiasi. Kita tidak menyadari bahwa apresiasi yang kita berikan tadi ternyata merusak hubungan mereka. Nah, bos ya, mau kita cek gitu ya. Baik, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga ada riset, ada sebuah penelitian. Ada dua kelompok anak. Yang kelompok pertama disuruh menghafalkan kata-kata yang ada dalam beberapa kata. Nah, mereka disuruh menghafal, ketika dibuka disuruh menghafal, mereka dibuka menghafal. Nah, kelompok yang pertama ini diiringi, ayo kamu nanti akan mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Terus kelompok yang berikutnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa meskipun mereka nanti dijawab dengan benar. Hasil riset ini membuktikan bahwa anak yang mendapatkan penghargaan, kelompok anak yang mendapatkan imbalan tadi ternyata itu justru banyak kesalahan dalam mengingat kata-kata dikati tersebut. Dan anak yang tidak dijanjikan atau tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan justru jawabannya banyak yang benar. Jadi penghargaan itu bisa menurunkan kualitas hidup kita. Jadi mulai sekarang kita hati-hati ya, ini juga saya. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Sama, ini juga ada riset. Jadi ada sekelompok mahasiswa yang sedang kuliah kerja nyata di sebuah perusahaan media, di media cetak. Nah, di situ mereka diajari untuk membuat artikel. Sama si perusahaan yang pemimpin perusahaan ini diberi ini, ayo siapa yang bisa membuat artikel paling banyak nanti saya beri hadiah, saya beri penghargaan. Ternyata riset tersebut, hasil riset membuktikan bahwa ternyata sekelompok mahasiswa yang diiringi dengan hadiah itu tadi lama-kelamaan tidak bisa menulis artikel karena dia harusnya tidak pada artikelnya, pada penghargaan imbalan. Aku bisa dapat penghargaan, aku nanti dapat imbalan. Jadi dia tidak fokus pada penyelesaian artikelnya, tapi fokus pada penghargaannya, pada imbalannya. Sehingga lama-kelamaan kreativitasnya itu mati. Berbeda dengan tadi, kelompok mahasiswa yang dibiarkan menulis artikel di media cetak tersebut tanpa diberikan imbalan. Ternyata mereka kreativitas mereka meningkat, mereka bisa mengembangkan kreativitasnya. Begitu Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Baik. Dengan adanya imbalan, penghargaan, yang tadinya itu misalnya begini, anak tahu apa mereka, dia kan belum bisa baca. Kalau dia saat dia belajar membaca, dia perhatikan kata, terus akhirnya dia bisa. Kalau kita perhatikan wajahnya bagaimana? Senang. Bagaimana? Kalau dia berhasil, itu berhasil membaca. Ada wajah yang berseri-seri gitu ya. Dia bahagia. Dia merasa bisa aku harus dia di saat guru memberikan penghargaan, di saat guru memberikan imbalan, guru merusak motivasi
Begitu Bapak Ibu. Baik. Baik Bu Lulu, tadi ini Bu ya. Kita boleh mengapresiasi keberhasilan murid kita. Boleh. Tapi ini ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, berilah pengakuan secara khusus secara pribadi. Yang selanjutnya sama adalah secara khusus secara pribadi yang bersama. Yang selanjutnya beri pengakuan kepada murid kita semuanya secara bergantian. Hal sekecil apapun, maksud saya keberhasilan sekecil apapun pada murid kita, berilah apresiasi. Yang biasanya nggak bisa kita tenang, tiba-tiba bisa dibilang, ya Allah, Masya Allah, beri apresiasi. Supaya dia merasa dihargai. Jadi beri apresiasi semua murid secara bergantian. Baik, tidak hanya dalam akademiknya, akademisnya juga. Jadi apresiasi itu tidak harus untuk bidang akademik, semuanya. Terus beri pengakuan secara konsisten, secara terus menerus. Jadi kalau sedang mood, tak kasih apresiasi. Tapi waktu sedang marah, beri apa tuh berhasil atau enggak. Jadi konsisten. Terus fokus pada prosesnya yang kita apresiasi itu. Jadi misalnya anak berhasil dalam mendapat matematika, biasanya enggak. Jadi penjelasan perhatikan proses dia berhasil itu tadi bagaimana? Itu prosesnya, ya. Baik, selanjutnya. Contohnya, ini ya, contohnya adalah memberikan apresiasi kepada pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Misalnya, kemarin diburu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat mau murid baru di kelas kita. Nah, ini urutannya dari dulu, Bu Ais yang tadi ditanyakan, ada pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini urutannya. Contoh sederhananya seperti ini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Mungkin itu hal yang sepele, tapi bagi anak-anak tertentu itu suatu keberhasilan yang perlu yang patut kita apresiasi. Selanjutnya, saya ingin tahu di sini kita bicara hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat sekali di buku kalimat saya dapat terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba yang kedua, lari mengelilingi lapangan dosen 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman, oke, good. Yang ketiga, murid diminta terus ambil dosen karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, oke. Selanjutnya, melakukan tugas dan teman yang telah dibereskan. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita coba lihat hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kasihan dia pada saat belajar. Apa? Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah yang tidak mengenakan. Hukuman. Baik, kita lihat. Oke, yang terakhir, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit punya pelajaran menjelang.
dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Jadi kesimpulannya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya memaksa, diberikan guru tanpa ada kesepakatan, secara tiba-tiba murid menerima dengan begitu saja. Itu hukuman. Kalau ada kesepakatan itu konsekuensi. Jadi ada kesepakatan antara murid dan guru. Murid tahu konsekuensinya apa jika melakukan pelanggaran. Dan ini biasanya ada data. Contohnya apabila tidak melakukan dosa 3 kali konsekuensinya ini. Begitu ya. Nah, sekarang yang baru bagi kita itu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kawasan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid dan mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi restitusi ini memberi kesempatan kepada murid kita untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, merujuk pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dan mereka percayai. Begitu. Itu restitusi. Nah, diharapkan mulai sekarang kita bersama menerapkan disiplin restitusi ini pada murid kita. Jadi kalau prinsip apa restitusi itu? Satu, restitusi itu bukan untuk menulis kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak tidak diminta untuk membayar kesalahan-kesalahannya sendiri, tapi siswa diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahannya. Restitusi itu untuk membantu hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu untuk melihat ke dalam diri mereka. Restitusi mencari tujuan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi begini, fokus pada solusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau ada murid yang berbuat salah, kita katakan bahwa kesalahan itu hanya wajar. Namun yang menjadi fokus di sini adalah bagaimana cara mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Begitu. Jadi solusinya dari mereka, bukan dari kita. Nilai-nilai apa sih yang mereka yakini dan percaya untuk memperbaiki kesalahan mereka? Jadi solusi perbaikan atas kesalahan itu dari mereka sendiri, bukan dari kita. Makanya tidak memaksa, tapi tawaran. Mungkin selanjutnya kita akan kelas. Mengapa sih tidak peraturan kelas saja harus keyakinan kelas? Kalau selama ini kita mengenal peraturan kelas, ya mungkin di kelas bapak itu sudah ada peraturan kelas. Tata tertib, peraturan. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Agar tidak hilang. Terus apa lagi? Agar aman, selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Agar apa ini? Iya, dan kesehatan dijaga. Baik, Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan agar lebih menggerakkan seseorang. Nah, ini ya, ini diagramnya. Peraturan kelas, nanti dari peraturan kelas itu kita buat sebuah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini datang dari dalam diri murid kita, dalam diri seorang, datang dari
baik. Bapak Ibu, jadi dari peraturan kelas panjenengan bisa kalian panjenengan buat keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas yang ada itu silakan panjenengan buat keyakinan kelas di masing-masing kelas panjenengan dengan menggunakan tabel C atau tabel Y untuk mengidentifikasi keyakinan kelas atau nilai-nilai apa yang terdapat pada peraturan kelas kita. Baik, Bapak Ibu, demikianlah tadi sharing tentang budaya positif. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, monggo. Cukup, Bu. Baik, Bapak Ibu, demikianlah sharing kita tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dari masing-masing lingkungan dan penghargaan institusi serta keyakinan kelas. Semoga mulai sekarang kita bisa membawa perubahan demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah